Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Nursiati. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Banjarjo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada anak. Profil Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan di Indonesia yang lahir di Yogyakarta pada 22 Mei 1889. Beliau adalah pendiri Taman Siswa sebagai pelopor merdeka belajar bagi semua. Hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Sedangkan pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan murid dari ketidaktahuan serta sikap iri, dengki, dan egois. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidik menuntut anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Peta konsep pembahasan pada kesempatan ini akan membahas tentang 1. Penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Alasan yang kontekstual penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3. Hasil penerapan gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. 4. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan sangat menginspirasi, yaitu Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan memberikan teladan, Ing Madya Mangunkarso, di tengah memberikan semangat dan kemauan, dan Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Sebagai pendidik, kita harus mampu mengejawantahkan ke dalam proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, yaitu pendidikan yang berasaskan trikon. Filosofi Ki Hajar Dewantara menetapkan asas trikon, yaitu kontinuitas. Artinya, tidak melupakan akar nilai budaya. Konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Sehingga, sebagai pendidik kita harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar. Murid merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, yaitu Tripusat Pendidikan sebagai sumber belajar. Tripusat Pendidikan memegang peranan penting dalam keberhasilan pendidikan. Ketiganya secara tidak langsung telah mengadakan pembinaan yang erat dalam praktek pendidikan. Kaitan ketiganya dapat dilihat dari 1. Orang tua melaksanakan kewajibannya mendidik anak dalam keluarga. 2. Karena keterbatasan orang tua dalam mendidik anak di rumah, dan akhirnya proses pendidikan diserahkan di sekolah. 3. Masyarakat akan menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilannya. Ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, yaitu pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat
yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai pendidik harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zaman agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran, pendidik harus membekali siswa dengan kecakapan abad ke-21. Ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kelima yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Pendidikan yang berpusat pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Dan sebagai pendidik, kita harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang, seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir dan nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta wawasan global untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keenam yaitu pendidikan berbudi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai pendidik. Sebagai pendidik harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswinya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketujuh, mendidik diibaratkan menanam padi atau tanaman. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja berbeda jenis tanaman, berbeda pula perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar murid yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat atau yang disebut dengan merdeka belajar. Tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya murid tidak kehilangan arah atau membahayakan dirinya. Ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedelapan adalah belajar sambil bermain. Dalam pembelajaran di kelas, kita harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Ketika murid-murid sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Sebagai pendidik, kita harus mampu memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang ini. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan itu seperti tata surya, selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis atau diam. Mereka tidak pernah berhenti berputar. Karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Begitu juga dengan kebudayaan, bersifat dinamis, tidak boleh statis. Perubahan itu bersifat kekal. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. A. Murid harus diberikan pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama atau berkaitan dengan keterampilan abad ke-21. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. B. Penanaman karakter dan budi pekerti melalui kegiatan. 1. Jadwal piket guru untuk membudayakan budaya 5S setiap hari. 2. Berdoa sebelum memulai pelajaran dan sudah selesai pembelajaran. 3. Pembiasaan Jumat pagi, kegiatan Jumat sehat, Jumat bersih, Jumat imtak. 4. Pembiasaan harian murid untuk membersihkan ruang kelas dan sekitarnya. 5. Kegiatan infak tiap hari Jumat dan dana spontanitas untuk yang mengalami musibah. 6. Kegiatan ekstrakurikuler baik pramuka, olahraga, PMR, kesenian drum band, baca tulis Al-Quran, komputer, karya ilmiah remaja, dan lain-lain disesuaikan dengan bakat minat siswa. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. C. Penanaman karakter cinta lingkungan melalui kegiatan. 1. Pemeliharaan tanaman di depan ruang kelas masing-masing. 2. Pembuatan pupuk kompos dari sampah di sekolah. 3. Pembuatan POC dari nasi basi. 4. Pengumpulan sampah plastik kering. 5. Kegiatan Jumat bersih. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. D. Menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan berpihak pada murid melalui kegiatan. 1. Menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariasi. 2. Menggunakan media yang kontekstual. 3. Membuat anak memiliki kemerdekaan untuk belajar. 4. Menyisipkan ice breaking dalam pembelajaran untuk mencairkan situasi kelas. 5. Tidak memberikan hukuman kepada murid, tidak marah-marah saat mengajar, dan lebih sabar dalam membimbing murid. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan menjadi teladan, penyemangat, dan pendorong untuk murid. Solusi: menguasai keterampilan abad ke-21, memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran, dan memahami karakter murid, serta bermain sambil belajar karena bermain merupakan kodrat anak. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan: melaksanakan kegiatan pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan, berdampak dan bermakna pada murid. Solusi: membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan: kurangnya keterlibatan orang tua murid untuk ikut menyukseskan program sekolah. Solusi: musyawarah dengan komite sekolah dan orang tua murid dalam rangka mendukung program sekolah dan keterlibatan secara aktif orang tua murid untuk dapat menjadi narasumber dalam proses pembelajaran. Terima kasih dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.